karena perekrutan online itu makin dominan dan terutama memang menyasar kepada adik-adik muda, anak-anak remaja yang memang sedang dalam proses mencari jati diri di situ. Jadi memang harus ya saya kira memang sudah saatnya untuk lebih alert di situ, di sisi online-nya. Tapi kalau tahunya kalau anak kita udah terpapar dan mau jadi teroris atau orang terdekat kita lah, itu ciri-cirinya apa sih? Biasanya mereka memang kemudian menganggap satu dia paling benar, kemudian menyalahkan orang lain termasuk ayah ibunya. Bahkan ada yang di Jawa Timur itu ada yang sampai mengkafirkan ya. Halo, kembali lagi di Tahu Bulat, Tapak Crispy tempat kita nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Kali ini topik tahu bulat rada serius, tapi bakal kita kunyah aja pelan-pelan kayak makan tahu goreng yang baru diangkat dari penggorengan biar nggak kepanasan. Soalnya hari ini kita ada kedatangan salah satu pakar intelijen Indonesia yaitu Mas Ridwan Habib. Tepuk tangan. Weh, makasih Mbak Mirna. Mas Ridwan, saya mau tanya nih dari hal yang paling dasar dulu, yang ada di otak kita kalau di intelijen itu kan kayak film-film misterius baju gelap, kacamata hitam, Men in Black gitu. Padahal itu kayaknya casing doang. Jadi kerjaan intelijen itu pasti jauh lebih rumit dan tapi dekat dengan kehidupan kita. Nah, kalau Mas Ridwan ini pekerjaannya seperti apa sih intelijen itu? Kalau intelijen ini kan ada dua ya. Pertama, dia bertugas utama itu adalah memastikan tidak terjadi situasi strategis yang mendadak. Nah, ini mungkin bahasanya kurang tahu bulat nih ya, kurang rileks ini. Memastikan tidak ada ancaman keamanan yang muncul gitu. Jadi dia semacam meramalkan masa depan, forecast the future gitu kan. Bagaimana situasi Indonesia 2026, bagaimana Indonesia 10 tahun lagi gitu. Jadi intelijen selalu berpikir ke depan. Dengan demikian dia bisa mempersiapkan supaya tidak ada tadi pendadakan itu. Kejadian yang tiba-tiba terjadi yang kemudian merugikan banyak orang, nah itu dicegah oleh intelijen. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kalau intelijen negara, dia harus memastikan tata pemerintahan negara berjalan baik. Jadi ada dua nih, intelijen secara akademik atau intelijen dalam konsepsi organisasi negara maksudnya, gitu. Jadi forecasting the future, yes. Bedanya sama forecasting the weather itu apa Mas? Oh beda. Kalau weather itu kan memang kategorisasi khusus ya, punya ilmu klimatologi. Kalau intelijen itu multi platform ilmu Mbak Mirna. Jadi ada psikologi juga di situ, ada security-nya di situ, ada politiknya di situ, ekonomi juga. Jadi secara activity intelijen itu multi platform. Dia bisa kadang-kadang menggunakan ilmu psikologi, kadang-kadang dia bisa menggunakan ilmu sosiologi, bisa juga filsafat gitu. Jadi nggak satu frame. Kalau cuaca kan dia ahli klimatologi gitu saja gitu. Nah itu belajarnya di mana tuh Mas kalau mau jadi intelijen itu? Apakah harus kita mempunyai intelijensi yang sangat tinggi? Gini, ada dua jalur di Indonesia gimana adik-adik kita itu bisa menjadi intelijen gitu ya. Tapi sebelum ke situ, saya bukan pakar ini, nanti dipikirnya pakar beneran. Kami kebetulan belajar di Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia, itu S2, dan memang waktu itu program ini memang ditujukan kerjasama antara BIN dengan UI untuk mengembangkan studi intelijen. Di Indonesia memang baru pertama kali dan hanya di UI, selain di STIN ya. Tapi di luar negeri Mbak Mirna, ilmu intelijen dipelajari secara umum. Di Singapura ada, di London ada, di Amerika Serikat itu sudah seperti fakultas yang bisa dilamar siapapun. Nah kalau di Indonesia belum memang. Jadi kalau di Indonesia kalau mau jadi intel itu dua jalur. Pertama, yang masih SMA, dia melamar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi nanti ada pembukaan nih tiap tahun, merekrut adik-adik kita, tingginya nggak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Karena nanti ketahuan kalau aparat. Tidak boleh terlalu kekar, tidak boleh terlalu menonjol begitu, harus yang biasa-biasa saja, low profile gitu ya. Tapi IQ-nya tinggi, matematikanya harus bagus, dan dari situ nanti dia akan
sekolah di STIN selama 4 tahun, ikatan dinas. Jadi begitu lulus dia langsung kerja. Kerjanya jadi 2. Pertama agen intelijen, yang kedua analis intelijen. Nah kalau agen intelijen itu yang ke lapangan, yang tadi Mbak Mirna bilang, kadang menyamar pakai jas, pakai, nah itu agen tuh. Tapi ada juga yang analis itu behind the desk, dia di belakang meja, yang tadi meramalkan forecast situasi di masa depan. Itu yang pertama, jalurnya menggunakan STIN. Keterima STIN, belajar 4 tahun, lulus S1 intelijen, langsung kerja ikatan dinas 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun Di ikatan BIN? dinas di BIN. Nah, nanti penempatannya bisa macam-macam, bisa ditempatkan di luar negeri, bisa ditempatkan di banyak hal lah gitu. Atau yang kedua adalah perekrutan jalur umum. Jalur umum ini adalah perekrutan yang dibuka oleh BIN. Biasanya kadang-kadang diumumkan, kadang-kadang tidak diumumkan. Yang tidak diumumkan ini ya pinter-pinternya kita lah gitu, cari tahu informasinya. Nah di situ nanti dia akan bekerja sebagai namanya aset intelijen atau jaring intelijen. Nah dia akan digunakan oleh BIN dalam operasi-operasi tertentu. Misalnya kadang-kadang BIN butuh dokter, kadang-kadang BIN butuh psikolog, kadang-kadang BIN juga butuh engineer. Nah itu tergantung kebutuhan operasinya BIN. Jadi ada dua model perekrutan di Indonesia hari ini. Nah kalau lembaga kami itu lembaga swasta. Jadi Indonesia Intelligence Institute itu think tank swasta. Kami tidak terikat secara prosedural dengan BIN, tetapi produk-produk kami itu kadang-kadang sinergi dengan produk-produk dari kementerian dan pemerintah. Misalnya juga kadang-kadang dari BIN, kadang-kadang dari Polri, sama-sama menjadi bagian dari komunitas intelijen lah. Jadi ada semacam produk kajiannya gitu, seperti lembaga riset. Gitu. Okay. Terus seorang intelijen terima tugas itu dari mana, Mas? Gini. Atau itu pakai di chat WA biasa atau ada morse-morsenya gitu? Ya, kalau di BIN itu kan, ini kalau di BIN ya, di BIN itu kan ada 9 deputi. Deputi 1 luar negeri, tugasnya adalah melakukan operasi intelijen di luar negeri. Nah, biasanya penempatannya itu ya tergantung, kadang-kadang dapat di Afghanistan, mungkin di Turki, di negara-negara di luar Indonesia lah gitu. Dan biasanya disebut sebagai petugas stasiun. Stasiun? Ya namanya petugas stasiun. Nah nanti kepalanya namanya kepala stasiun. Nah di CIA juga sama. CIA namanya station chief. Jadi di Indonesia ada station chief CIA di Indonesia ada. Jadi operasi CIA di Jakarta itu ada. Nah namanya kepala stasiunnya station chief. Itu deputi 1. Kalau deputi 2 itu dalam negeri yang bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah tadi pertanyaan Mbak Mirna, perintahnya gimana? Ya perintahnya wajar-wajar aja. Kadang melalui telepon, kadang melalui sandi, tergantung pada proses-proses operasinya. Kalau itu misalnya dalam wilayah konflik, supaya tidak dideteksi oleh lawan, maka tentu harus pakai sandi rahasia, pakai kode, pakai handphone khusus. Jadi di BIN juga ada deputi 5, itu bagian teknologi. Dia menyediakan perangkat-perangkat khusus tuh yang kayak di film-film itu. Dia bisa nyadap, ada mobil yang bisa nyadap, ada handphone yang anti sadap, termasuk perekam suara, gitu-gitu, macam-macam. Yang pernik-pernik kecil-kecil ya, gitu. Betul. Terus kalau misalnya dikirim sandi itu encrypted-nya gimana? Enkripsinya ada alatnya sendiri. Ada alatnya sendiri sehingga yang bisa membuka ya hanya yang dikirim. Kalaupun kemudian itu disadap di tengah-tengah oleh lawan baru bisa membukanya 3 bulan kemudian. Operasinya udah selesai. Udah kadaluarsa. Gitu. Jadi setiap hari ganti? Ya, setiap operasi ganti. Setiap operasi ya, ganti? Setiap operasi ganti. Setiap ada perintah baru, dia ganti alat baru. Gitu. Oke Mas, sekarang saya mau tanya dari perspektif ibu-ibu ya. Kita kan sering baca berita kalau intelijen itu punya sistem deteksi dini atau early warning system. Jelasin dong itu gimana? Itu bagian dari tadi Mbak, tugas utama intelijen. Forecast the future. Bagian dari memastikan tidak ada situasi mendadak yang membahayakan Indonesia. Misalnya tiba-tiba ada bom, berarti intelijen gagal di situ. Ya. Tiba-tiba ada kerusuhan gitu. Wah, tiba-tiba ada kerusuhan massal sehingga harus eksodus ke luar negeri. Nah, itu berarti intelijen gagal. Gagal melakukan deteksi dini
dan pencegahan dini. Deteksi dini itu dari mana? Intelijen bisa mempunyai banyak perangkat. Misalnya dari medsos. Mereka masuk menjadi podcaster. Ada yang jadi podcaster gitu kan, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi influencer. Itu fungsinya apa? Untuk memahami dinamika pembicaraan di medsos. Jadi kalau ada indikasi-indikasi ini ada mengarah ke sesuatu yang dianggap berbahaya, maka alert sistemnya muncul. Nah, sistem bahayanya kemudian muncul dan bisa dilakukan tindakan preventifnya. Jadi itu sosial. yang di medsos. Tapi ada juga yang human intelligence. Ya. Ya, itu yang kemudian disebut sering penyamaran itu loh. Ya, jadi tukang bakso itu. Nah, kemudian kan kesannya wah, kalau ada nasi gorengnya nggak enak, yang jual ganteng gitu kan. Terus bersih. Wah, ini pasti Intel nih. Enggak gitu juga. Karena kalau Intel beneran, biasanya nasi gorengnya enak. Oh gitu, kenapa Karena bisa dilatih. Oh dilatih goreng nasi? Yes. Kalau Anda mau ditempatkan sebagai cover penyamarannya adalah tukang nasi goreng, maka Anda harus bisa menggoreng nasi. Kalau Anda mau ditempatkan sebagai misalnya ustadz, maka Anda harus pinter ngomongnya, dakwahnya pinter. Tergantung covernya apa. Kalau Anda mau ditempatkan sebagai atlet, ya berarti dia harus memang benar-benar atlet. Ya mau volley lah, mau tenis lah itu harus bisa. Yes. Diajarin itu. Diajarin, dibekalin khusus. Bahkan sebelum penempatan ke luar negeri, adik-adik intelijen muda kita juga dibekali khusus, terutama mewaspadai jebakan dari intelijen asing. Karena kalau terjebak itu bisa adik-adik ini bisa direkrut oleh mereka. Istilahnya coercion. Gini contohnya, ini ada anak baru nih, baru tahun pertama kerja. Oke, kamu berangkat ke London ya. Tanpa bekal, turun ke London, malam-malam dia ke kafe. Ke kafe, kenal wanita cantik, nggak tahu kenapa akrab, cocok, chemistry-nya cocok, minum bareng 1, 2, 3 tegukan, mabuk dia. Mabuk dibawa ke apartemennya dong. Ya sudah, foto-foto gitu-gitu, udah dapet. Nah, hari besoknya itu coercion. Lo kerja buat Inggris, atau foto-foto ini kita sebarkan atau kita kirimkan ke istri kamu atau kita kirimkan ke kantor kamu. Nah, udah dari situ dia terekrut. Yang seharusnya bekerja untuk kita, justru bekerja untuk negara yang menjadi targetnya. Itu sering tuh kejadian gitu. Aku nggak bisa nyebut ya, nggak bisa nyebut nama, nggak bisa nyebut orang, tetapi sudah ada kejadiannya. Paling gampang maksudnya lewat cinta itu tadi ya? Salah satunya, jadi sebenarnya perekrutan intelijen itu menggunakan namanya 4 MICE. Yang pertama M, money. Nice. Orang bekerja untuk intelijen itu pertama M, money. Gua kasih lu sekian ribu dolar, kasih gua risalah rapat presiden dong. Fotoin dong, presiden ngomong apa, foto, ceret, kirim, bayar pakai dolar. Itu yang pertama, money. Yang kedua ideologi. Ideologi ini kalau bisa kena, dia akan dengan senang hati memberikan semua yang diminta tanpa harus dibayar. Jadi misalnya mohon maaf dalam tanda petik Islam radikal nih, dia kena ideologinya, maka dia dengan senang hati akan ngasih semua informasinya tanpa harus dibayar. Itu yang kedua. Yang ketiga C, coercion tadi, pemerasan atau pemaksaan, coercion. Ini ada fotomu begini, ini ada begini. Nah, mau nggak mau karena dia terpojok, akhirnya dia bekerja untuk kepentingan asing. Nah, yang ketiga itu E, ego. Ego ini biasanya targetnya pejabat-pejabat senior yang dia karirnya mandek. Jadi kena egonya. Wah, Bapak ini sebenarnya kan keren, Pak. Bapak ini kan sangat bermanfaat untuk bangsa ini. Masa Bapak cuma ditempatkan di posisi begini sih? Nggak bener banget. Nah, kena tuh egonya. Egonya kena. Kalau orang Jawa, kebetulan aku dari Jawa ya, namanya dipangku mati gitu. Dipuji terlena gitu. Kena egonya, udah. Dia akan provide semua kebutuhan yang si agen ini bisa dapatkan. Gitu. Jadi rata-rata operasi intelijen itu didapatkan dengan 4 cara itu. M, I, C, E. Berarti gajinya tuh tinggi-tinggi ya supaya nggak kena yang M tadi? Kalau gaji BIN setauku kan ada prosedur tetapnya di ASN PNS ya, gitu. Tapi kan ada yang disebut dengan dana operasi. Dana operasi intelijen itu kan ya kita kan kalau intelijen kan nggak pakai invoice Mbak.
Intelijen kan nggak pakai kwitansi dong, masa Mbak Mirna Intel nih, oke Mbak Mirna sebagai bukti Anda intelijen, ini kwitansinya ya tanda tangan ya, kan nggak gitu, kan ketahuan ada jejaknya. Jadi nggak ada, kalau pendanaannya bisa wire transfer, bisa Bitcoin, bisa cash on hand, tapi maksudku nggak ada jejaknya. Nggak ada jejak. Yes, nggak ada pertanggungjawaban legalnya gitu. Keren ya. Gimana cara intelijen membaca tanda-tanda ancaman sebelum ada kejadian itu tadi? Ya tadi kan ada jejaring intelijen, sehingga kemudian ada muncul yang disebut dengan sinyal-sinyal awal itu. Misalnya tadi, kalau misalnya intelijen ini ada informan di komunitas mahasiswa, jadi mereka bisa tahu nih, oh isu apa sih yang lagi dibahas di mahasiswa kan gitu. Intelijen juga ada informannya di kalangan tanda petik teroris. Ada yang masuk di kelompok ini, sehingga ketika kemudian ada perintah melakukan serangan tertentu, si informannya ini bisa ngasih tahu gitu, sehingga kemudian tanda-tanda awalnya bisa dicegah. Ini yang terjadi pada saat teman-teman Densus 88 berhasil menggagalkan sebuah rencana tahun 2016 itu ada satu upaya melakukan peledakan bom panci di depan kantor Istana Presiden di Istana. Itu pelakunya TKW dari Hong Kong. Dia TKW dari Hong Kong, dia dinikahkan secara online menggunakan Telegram. Jadi pernikahan online, nggak tatap muka. Jadi dinikahkan secara online. Lalu pulang ke Indonesia, ketemu suaminya yang ketemu online itu tadi. Ketemu suaminya semalam, mungkin bulan madu gitu ya. Lalu paginya mereka berdua merencanakan pengeboman panci di istana. Tapi karena jejaring intelijen itu sudah masuk ke komunitas ini, jadi mereka bisa tahu bahwa ada rencana peledakan itu. Sebelum itu berangkat, di tengah jalan ditangkap. Lolos, alhamdulillah kan gitu, berhasil dicegah. Kalau enggak korbannya banyak banget tuh, karena mereka merencanakan serangannya hari Sabtu sore pada saat pergantian jaga pas pampres yang ditonton emak-emak, ditonton ibu-ibu itu sama anak-anaknya yang lagi makan sore itu. Wah, itu kalau meledak kan korbannya bisa banyak banget. Gitu. Berarti kalau keberhasilan intelijen itu kalau keadaan negara itu senyap ya. Jadi nggak Iya, betul. Jadi kredo intelijen ini Mbak Mirna, berhasil tidak dipuji. Gagal dicaci maki, ya kan? Wah, gimana ini intelijen tidur nih, ada pengeboman, wah ada kerusuhan, di mana intelijen tidur, itu kan gagal dicaci maki. Jadi apa? Berhasil tidak diakui, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari. Nggak dicari, apalagi kalau non official cover. Kalau non official cover itu berangkat misalnya ditugaskan ke luar negeri, dia non official cover. Terjadi sesuatu di situ, mau ketangkep, mau ketembak, ya nggak dicari, itu resiko kerjaan. Nggak ada setia kawan gitu? Nggak, memang itu bagian dari setia kawannya. Karena kalau kemudian itu dicari, kan ketahuan bahwa dia intel. Membahayakan operasi yang lebih besar. Membahayakan institusi yang lebih besar. Oh, itu. Jadi siap hilang, mati ya? Yes, hilang tidak dicari, mati tidak diakui. Mati tidak diakui. Jadi kalau kemudian mati dalam operasi, dia ketahuan sebagai intelijen, negara yang mengirim tidak akan mengakuinya. Tidak akan mengakui operasinya, tidak akan mengakui bahwa dia dikirimkan oleh sebuah institusi intelijen, organisasi intelijen. Terus dihargainya tuh seperti apa? Nah, itulah yang kemudian disebut dalam komunitas intelijen, orang-orang yang mau kerja di intelijen itu disebutnya peculiar person. Peculiar person ini semacam orang aneh gitu, tanda petik. Jadi orang yang merasa puas dengan penghargaan senyap. Jadi ketika everybody happy, business as usual, anak kecil sekolah dengan aman, ibu-ibu bisa olahraga dengan santai, itu ada kebahagiaan tersendiri dari komunitas ini. We doing something good gitu. Jadi nggak butuh medali, nggak butuh publikasi, nggak butuh apa misalnya kemudian tanda jasa enggak. Makanya keluarganya sendiri juga nggak tahu kalau dia itu. Ya betul. Ketika direkrut memang yang boleh tahu pertama hanya ayah dan ibunya. Kenapa nggak istrinya? Itu nanti setelah penugasan. Kan pada saat pendidikan awal itu ayah dan ibunya.
yang hanya tahu. Lalu kemudian baru setelah penugasan itu pasangan. Itu pun tidak semua pasangan diberitahu. Karena juga memang pasangan itu kan ember. Beda-beda lah ya. Maksudnya ada yang beberapa yang mungkin bisa menahan rahasia gitu. Tapi ada juga yang enggak kan gitu. Jadi ya kalau saya dulu ketemu guru saya ya namanya Pak Supono Sugirman itu. Saya nanya ke Bu Pononya, ke Ibu. Bu, kalau Bapak tugas ke luar negeri gimana pamitnya? Oh, enggak pernah pamit. Cuma bilang mau nelpon 2 hari lagi gitu. Nggak pernah tahu kemana, misalnya mau ke Amerika, nggak pernah tahu, nggak pernah diberitahu dan nggak pernah mau tahu. Jadi istrinya juga nggak mau tahu karena ini bagian dari tugas negara, dia tahu. Kalau dia ingin tahu, kemungkinan bocornya gede. Jadi daripada bocor, ya udah deh, gue percaya lu. Yang penting lu tugas negara kan gitu. Nggak selingkuh. Itu. Kalau sudah ada deteksi dini, tapi kadang masih ada kejadian teror, kok bisa? Apa yang membuat ancaman tetap lolos? Ya, itu yang disebut dengan teori intelligent failure, Mbak, atau kegagalan intelijen. Jadi kegagalan intelijen itu ada 4 sebabnya. Kegagalan yang pertama itu adalah kegagalan mengumpulkan data di lapangan. Jadi adik-adik yang bertugas mengumpulkan data, ini gagal mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Yang sudah nyamar itu dia gagal tuh, kan ada namanya manusia kan ada human errornya kan, gagal menguping, gagal mendeteksi itu namanya intel gagal 1. Tapi bisa juga ininya sudah nggak gagal nih, pengumpulan data di lapangannya sudah benar, tapi begitu masuk meja analis, jadi habis dikumpulkan datanya kan dilaporkan tuh untuk dianalisa. Nah, salah analisanya, jadi analisnya yang salah. Ini yang disebut dengan intel gagal 2. Dapat data dari lapangan, analisnya salah. Nah, gimana kalau analisnya sudah benar, datanya dari lapangan benar, analisnya sudah benar, tapi kok tetap kejadian? Nah, mungkin intel gagal 3. Apa itu? Intel gagal 3 adalah ketika pimpinan atau user menganggap bahwa produk laporan anak buahnya ini tidak perlu ditindaklanjuti. Ya, itu sering terjadi. Kadang-kadang pimpinan merasa lebih hebat dari anak buahnya kan. Ya. Jadi ketika dilaporin ada situasi begini Pak, begini, dia merasa enggak lah, kamu berlebihan deh. Itu feeling Bapak pengalaman Bapak masukin ke laci, ceret. Ternyata bener anak buahnya kejadian. Ya, itu yang disebut dengan intel gagal 3, kesalahan pada pimpinan. Tapi ada yang terakhir, pengumpulan datanya udah bener, analisanya benar, pimpinan udah nugasin. Jadi misalnya nih, Pak, data kita akan ada peledakan bom. Analisnya bilang, iya Pak, benar Pak, ini jaringan itu, mau meledakkan sekian. Oke, pimpinan bilang, oke, tangkal ya, jangan sampai terjadi. Pada saat proses menangkal itu, ternyata lawan lebih hebat, atau yang disebut dengan kontra intelijen lawan lebih kuat. Nah, itu yang disebut dengan intel gagal 4. Kegagalannya karena pihak lawan memang lebih jago, lebih kuat, mereka melakukannya lebih cepat, lebih duluan dan seterusnya. Itu sangat-sangat manusiawi. Ya, jadi gitu. Jadi kenapa kok masih ada kegagalan? Ya, karena human error bisa terjadi di tadi gagal di pengumpulan data, gagal di analisa, gagal di pengambil kebijakan, atau gagal karena lawannya lebih hebat. Itu udah pakai AI semua nggak sih dari AI? Oh, ini menarik nih kalau bicara AI dalam konteks intelijen ya. Dalam intelijen AI itu masuk dalam yang disebut dengan SOCMIN atau Social Media Intelligence. Dia bisa bagian dari Open Source Intelligence atau OSINT. Jadi OSINT dan SOCMIN. Ini hanya salah satu tool saja untuk melengkapi yang lain, karena ada yang disebut dari Human Intelligence yang menyamar, kemudian masuk ke kelompok-kelompok teroris, itu Human Intelligence. Tapi AI ini dia hanya masuk sebagai bagian dari tool saja yang disebut dengan open source intelligence dan digunakan juga, cuma tidak menjadi yang satu-satunya gitu Mbak Mirna, nggak menjadi pokok operasinya hari ini, gitu. Oke. Mas Ridwan, ancaman sekarang kayaknya beda ya, nggak selalu bentuk kelompok besar, tapi individu yang belajar sendiri. Apa benar sekarang tren teror adalah lone wolf dan self radikal? Gimana pola rekrutmennya terjadi? Iya, ini memang sekarang menjadi bagian yang harus kita waspadai ya, karena perekrutan online itu makin dominan
dan terutama memang menyasar kepada adik-adik muda, anak-anak remaja yang memang sedang dalam proses mencari jati diri di situ. Jadi memang harus ya saya kira memang sudah saatnya untuk lebih alert di situ, di sisi online-nya. Gitu. Kok bisa sih anak-anak jadi target? Apa motivasi kelompok perekrut dan kenapa anak-anak tuh sangat gampang untuk menjadi target? Satu memang karena mereka biasanya berpikirnya masih pendek kan, termasuk yang terakhir ini yang 110 anak itu kan terekrut ISIS. Bahkan juru bicara Densus 88 sudah menyampaikan bahwa salah satu dari anak itu diminta untuk melakukan serangan di DPR. Ini pendapat resmi ya, ini keterangan resmi dari juru bicara Densus 88. Kenapa anak-anak ini yang dipilih? Karena satu ya tadi, dia tidak akan dicurigai. Mereka masih sangat lugu ya, polos. Jadi mereka nggak mikir panjang gitu kan dengan resiko di masa depannya. Dan yang ketiga tadi, mereka ini relatif dengan pencarian jati diri kan. Mereka menganggap bahwa ini bagian dari heroisme, rasa kepahlawanan gitu. Mereka melakukan itu menganggapnya bukan kejahatan, tapi doing something good gitu, melakukan kebaikan. Nah ini kan bahaya banget ya. Ini sudah kayak semacam brainwash gitu Mbak. Dan ini menurutku juga ya harus segera diatasi oleh komunitas intelijen tentu saja. Gimana segampang itu nge-brainwash orang? Nggak gampang karena biasanya prosesnya juga nggak cuma sekali dua kali interaksi kan. Ada beberapa kali interaksi. Terutama masuk kepada ideologi. Kalau sudah ke ideologi, pemahaman dan pola pikir itu relatif yang lain-lain, faktor lainnya itu kemudian bisa diabaikan gitu. Kayak ISIS itu kan masuknya ke ranah ideologi. Misalnya begini, dia bertanya ke anak-anak itu, siapa yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Jokowi misalnya? Ya tentu saja mereka jawabnya Nabi Muhammad dong. Karena nggak apple to apple, dia membandingkan Nabi dengan orang biasa gitu kan. Terus misalnya, mana yang lebih benar, Pancasila atau Al-Quran gitu. Ya jelas Al-Quran, karena yang dibandingkan itu sesuatu yang buatan manusia, yang satu itu adalah ayat-ayat Tuhan kan gitu. Jadi gitu Mbak, anak-anak ini dijebak pada pertanyaan-pertanyaan yang mau nggak mau mengarahkan mereka pada jawaban yang sudah diarahkan begitu. Sudah diarahkan, lalu kemudian ketika masuk di situ, berarti karena kalau lebih hebat Al-Quran, berarti Pancasila nggak penting dong. Nah di Al-Quran kemudian ada penjelasan-penjelasan yang diselewengkan lah, kalau bahasa kami itu diselewengkan untuk kepentingan kelompok ini, tafsirnya itu, dan kemudian anak-anak ini menjadi percaya karena dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara logika, silogisme mereka belum jalan, gitu. Kalau dari kacamata intelijen, apa yang bisa dilakukan keluarga supaya nggak telat sadar kalau anaknya itu terprovokasi oleh? Iya. Yang pertama, karena intelijen itu juga bisa didefinisikan sebagai aktivitas. Emak-emak itu bisa jadi intel juga di keluarganya. Ngintelin suaminya juga bisa. Nah itu penting. Pakai GPS gitu kan, ditaruh di mobil, ini suaminya kemana aja dia bisa tahu gitu. Itu bisa, termasuk menginteli anaknya, dia buka aplikasi apa sih gitu. Contoh nih, kalau Mbak Mirna pengen tahu, kalau ditanya kan pasti apa sih, nggak mau ngasih password gitu kan. Pasang CCTV yang nggak kelihatan, misalnya kayak hiasan dinding ditaruh di belakang mejanya anak kita gitu, sehingga ketika anak kita itu ngakses sesuatu terekam dari atas. Pinter gitu kan. Terekam dari atas sehingga tanpa harus ngomong, Mbak Mirna bisa tahu, passwordnya satu, dua, dia ngakses apa kan gitu. Dan CCTV itu kan sekarang banyak modelnya, bisa pakai topi, hiasan dinding, jam dinding, gitu. Jadi ya pinter-pinternya ngintelin adik-adik kita, anak-anak kita lah dengan teknik-teknik yang ada gitu. Tapi kalau taunya kalau anak kita udah terpapar dan mau jadi teroris atau orang terdekat kita lah, itu ciri-cirinya apa sih? Biasanya mereka memang kemudian menganggap satu dia paling benar, kemudian menyalahkan orang lain termasuk ayah ibunya. Bahkan ada yang di Jawa Timur itu ada yang sampai mengkafirkan ya, menganggap bahwa ayah ibunya itu sudah bukan seorang muslim lagi gitu, karena dia tidak mau percaya dengan ISIS. Sudah sampai selevel begitu gitu. Nah lalu berikutnya ya mereka sudah mulai memuja aksi kekerasan, baik kekerasan yang dilakukan di luar negeri maupun kekerasan yang dilakukan oleh sesamanya di dalam negeri.
Kalau cerita-ceritanya dia sudah mulai memuja itu, ya situ sudah mulai harus hati-hati nih, harus hati-hati. Tapi biasanya dimulai dari menarik diri dulu, membatasi komunikasi. Kan biasanya kan ya kelihatan ya, misalnya anak kita ini ngobrolnya biasanya asik gitu, tahu-tahu kok cuma murung ke kamar, mainan laptop, mainan handphone, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah interaksi lagi. Nah, disitulah kemudian saya kira orang tua harus alert, harus ada kewaspadaan khusus di situ. Gitu. Ada nggak contoh keberhasilan keluarga atau warga yang justru menggagalkan ancaman teror? Iya, ada. Jadi pernah ada satu keluarga di Lampung itu yang berhasil mendeteksi laptop anaknya gitu. Lalu kemudian dilaporkan lebih awal sehingga anak ini sebelum melakukan aksinya sudah bisa dilakukan pembinaan. Itu pernah terjadi, tapi nggak sering ya. Rata-rata yang terjadi ya jadi kecolongan itu sudah telat. Misalnya yang terjadi di Tangsel, di Pamulang beberapa tahun yang lalu, itu anaknya di rumah ya diem gitu, cuma di kamar main laptop. Tahu-tahu pagi-pagi dia pamit ke orang tuanya, ngambil pisau dapur, terus ke pos polisi di Tangsel itu, di pos polisi lagi ngatur lalu lintas, dia deketin, dia tusuk lehernya, cerap. Gitu. Leher loh, Yes. dia tahu di mana kelemahan. Iya, itu anak SMA juga, dan dia ternyata ketika kemudian diungkap di laptopnya itu ya penuh pemujaan terhadap ISIS. Jadi terinspirasi dari website dan situs-situs yang dia buka itu. Kalau selain ISIS, ada lagi nggak sih terorisme yang di Indonesia ini? Kalau terorisme di Indonesia yang selama ini terjadi, memang most of them itu dilatar belakangi oleh kelompok Islam radikal, tanda petik ya. Islamnya tanda petik ya. Yeah. Jadi bagian dari JI dulu ya, bom Bali 1, bom Bali 2. Kemudian yang akhir-akhir ini ISIS, bom Tamrin Sarinah itu kelompok ISIS juga, JAD. Rata-rata itu sih kalau di Indonesia. Kalau yang paham ideologi lain belum. Ya termasuk yang memang sedang jadi perdebatan apakah tindakan anak ABH, anak berkonflik hukum di SMA 72 beberapa waktu yang lalu, 7 November lalu, itu masuk kategori teror atau tidak. Gitu kan. Kalau Polri sudah menyatakan itu tidak. Itu bukan bagian dari terorisme karena dianggap sebagai kekerasan yang ekstrim gitu. Karena dianggap tidak ada motif politiknya. Tapi menurutku sih perlu didalami lagi. Jangan-jangan ada juga motifnya di situ, white supremacy atau neonazi melatar belakangi dia gitu. Mas Ridwan, biar kita ibu-ibu nggak gampang parno dan tetap waspada, please jawab dengan jujur. Indonesia sekarang sebenarnya aman atau cuma kamuflase terasa aman aja? Ini podcastnya ditonton Pak Prabowo kan? Kayaknya enggak sih. Atau nanti saya kirim linknya Pak Prabowo. Aman. Kita berharapnya aman. Cuma begini, dalam dunia intelijen itu tidak ada yang disebut aman 100%. Komunitas intelijen itu selalu berasumsi. Makanya kan banyak orang bilang orang-orang intel itu paranoid. Jalan aja dia merasa dibuntutin gitu kan. Jalan merasa dibuntutin, ngomong di kafe merasa disadap. Jadi sudah ada semacam bagian dari tubuhnya yang seolah-olah paranoid gitu. Termasuk juga ketika orang intel ditanya ini aman apa enggak sih? Orang intel pasti akan jawab enggak aman sebenarnya gitu. Karena paranoidnya itu muncul. Nah, indikasi paranoid itu dari mana? Ancaman Indonesia dan ancaman global itu sekarang sangat volatil. Tidak, bahasa sederhananya tidak bisa diprediksi, Mbak. Berubah-ubah cepat. Iya kan? Berubah cepat. Yang disebut dalam teori intelijen itu namanya angsa hitam, black swan. Angsa hitam. Dulu orang Irlandia mikirnya semua angsa pasti putih. Mereka kaget bahwa tiba-tiba ada satu angsa yang hitam. Maka kemudian itu jadi teori yang dipopulerkan oleh seorang namanya Nasir Taleb. Dia bikin buku namanya Black Swan. Black Swan adalah sebuah kejadian yang sama sekali tidak bisa diprediksi sebelumnya, dan begitu terjadi itu dampaknya luar biasa global gitu. Contohnya COVID. COVID itu Black Swan. Orang nggak bisa memprediksi tiba-tiba ada sebuah virus yang sedemikian rupa berdampak ke seluruh dunia. Nah, intelijen selalu mewaspadai itu. Bahasa kita Black Swan Hunters. Kita pemburu angsa hitam. Sehingga begitu ngelihat ada indikasi angsa hitam, kita matiin cepet-cepet supaya tidak terjadi situasi yang membahayakan
kemanusiaan, membahayakan orang lain kan gitu. Jadi intelijen itu tidak pernah berpikir everything good gitu. Tidur aja mereka selalu khawatir dalam ancaman kan gitu. Nyopir aja mereka selalu berpindah rute. Jadi orang-orang intel itu biasanya kalau Senin dia lewat jalan sebelah kanan, maka hari Selasa dia lewat sebelah kiri. Rabu dia akan muter lagi. Karena selalu berpikir bahwa rutinitas saya dipantau orang. Rutinitas saya dideteksi orang. Jadi paranoidnya sampai sebegitunya. Maka ketika ditanya aman apa enggak, pasti nggak aman. Sebagai pengamat intelijen saya bilang aman gitu aja ya. Supaya lebih nyaman gitu kan, supaya semuanya kan aku pengamat gitu kan. Jadi harus menenteramkan masyarakat gitu. Terus dalam 5 tahun nanti ancaman teror bakal berbentuk apa? Biar kita bisa antisipasi apakah radikal mikrosel, ekstremisme digital atau kelompok kecil tapi jago hack dan teknologi yang tinggi. Iya, tiga-tiganya itu. Karena sekarang teknologi sudah luar biasa. Dengan gadget itu bisa melakukan apapun ya. Sekarang bahkan ada RFID yang bisa mobile. Jadi kalau misalnya lagi belanja begitu, tiba-tiba ada bolpen ditempelkan ke tas, PIN kartu kredit semuanya masuk terekam di bolpen itu. RFID yang paling baru seperti itu. Jadi bahaya banget. Gimana tuh? Kalau nggak punya RFID blocker, hati-hati. Kalau misalnya lagi belanja di mall atau apa, ada orang deket-deket, dia cuma nempelin bolpen atau apa, tek ke tas, itu nyedot data semua yang ada di dompet, HP di HP atau di dompet. Jadi itu ancaman yang paling berbahaya hari ini. Kayak kartu kredit gitu bisa diambil. Yes, data-datanya bisa masuk itu terkopi. Itu beli di mana? Ada. Lo kok malah beli bolpennya? ada. Tapi kalau itu satu, yang kedua tadi ancaman digital terorisme yang mengarah ke anak-anak kita itu. Ya terutama ke ideologi anak-anak kita kan yang merubah pola pikir itu kan dari website itu. Website, kemudian platform game tertutup, chat antar gamer. Ya, gamer ini kan nggak cuma dari Indonesia kan, mereka bermain multi negara kan. Iya. Nah, jadi di situ kita harus hati-hati juga. Bisa saja ada ideologi tertentu yang ditanamkan ke anak-anak kita tanpa sadar gitu loh, sedang main game tapi di brainwash di gamenya itu. Itu bisa kayak dijaring oleh negara nggak sih? Iya harusnya iya, kan intelijen kan harusnya bekerja 24 jam nggak ada liburnya kan. Kan kalau podcaster Sabtu Minggu kan mestinya juga ada liburnya kan gitu. Intelijen kan nggak ada liburnya, nggak ada tanggal merah juga. Jadi mestinya ada upaya itu, dan saya yakin ada kok. Mungkin teman-teman sudah bekerja keras sehingga ya kita harapnya Indonesia makin oke lah. Oke Mas Ridwan, terima kasih sudah sharing ilmu dan bumbu intelijen di Tahu Bulat. Hari ini saya belajar bahwa dunia intelijen itu bukan cuma soal agen rahasia, tapi soal membaca pola-pola kecil yang kami nggak lihat tapi penting diwaspadai. Dan terorisme zaman sekarang ternyata bukan berhenti di bom besar, tapi justru skala kecil yang perlu kita awasi. Jadi jangan lupa ya, awasi suami-suami kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Oh nggak gitu, karena dia bisa masuk lewat HP, game, konten, dan targetnya adalah anak-anak. Tugas kita sebagai keluarga adalah tetap tenang, tetap peka, dan tetap jaga komunikasi. Karena dunia digital itu ibarat minyak panas, kalau paham caranya kita bisa dapat gorengan yang lezat, tapi kalau nggak paham dan nggak hati-hati, tahu kita bisa gosong dan ambyar. Terima kasih Mas Ridwan udah bikin isu berat ini menjadi renyah dan gurih. Makasih, Sampai Mbak. ketemu di Tahu Bulat berikutnya. Thank you.